Wahai jiwa yang sedang membaca ini, aku tidak percaya pada kebetulan. Jika matamu tertumbuk pada tulisan ini, jika hatimu mulai bergetar perlahan seiring tiap kata-kata yang kau baca, itu berarti ada pesan penting dari semesta yang sedang ingin kau terima. Pesan yang telah lama menunggu di ambang kesadaranmu, menunggu saat yang tepat untuk mengetuk. Dan hari ini, ketukan itu sampai. Pernahkah kau merasa bahwa hidup menyingkirkanmu bukan karena takdir buruk, tapi karena ada sesuatu yang lebih tinggi sedang disiapkan untukmu? Pernahkah kau merasa bahwa dunia meminta kepergianmu, bukan karena kau salah, tapi karena mereka tidak siap melihat kebenaran berdiri di depan mata mereka? Jiwa terpilih, dalam sunyi, dalam luka yang tak kau ceritakan pada siapa-siapa, kau membentuk kekuatan yang tidak bisa dibeli di pasar manapun. Kau membangun sebuah keteguhan yang tidak bisa dihancurkan bahkan oleh badai terkeras. Dan yang paling indah, kau tidak mengutuk mereka yang pernah menyakitimu. Kau justru menjadikan itu semua sebagai jembatan menuju kejernihan jiwamu sendiri. Hari ini, mungkin mereka datang kembali, dengan wajah tertunduk, dengan langkah yang tak setegas dulu, dengan permintaan yang tak lagi dibungkus harga diri. Mereka datang bukan karena mereka sudah benar-benar berubah, tapi karena mereka sadar bahwa cahaya yang dulu mereka anggap gangguan ternyata adalah satu-satunya nyala yang sanggup menerangi jalan mereka. Jiwa-jiwa yang rendah hanya menginginkanmu saat mereka butuh. Tapi jiwa yang terpilih takkan pernah lahir untuk menyenangkan semua orang. Kau diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dunia, tapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Dulu kau disuruh mundur perlahan. Kini mereka memohon kembali, tanpa harga diri. Dan saat kau berdiri, tak lagi dengan luka, tapi dengan keutuhan, kau menjadi bukti hidup, bahwa cahaya tidak bisa dipadamkan, hanya karena sempat diremehkan. Sebelum kau menyelami setiap bagian dari kisah ini, izinkan aku mengajukan permintaan kecil, bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaan terhadap kekuatan dalam dirimu. Klik berlangganan agar kita tetap terhubung dalam perjalanan ini. Aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap pesan berikutnya adalah bagian dari panggilan jiwamu. Dan yang terpenting, tuliskan di kolom komentar kata 77. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya, dengan kesadaran penuh dan hati yang terbuka. Karena setelah ini, kamu tidak akan sama lagi. Setiap kata yang akan kau baca bukan sekadar tulisan, tapi cermin dari luka-luka yang pernah kau tanggung, dari kekuatan yang tumbuh dalam diam, dari cahaya yang sempat kau sembunyikan, tapi tak pernah padam. Jiwa terpilih, waktumu telah tiba. Tak perlu menjelaskan siapa dirimu, karena saat cahaya bersinar, dunia akan tahu sendiri. Kini, izinkan kisahmu disusun kembali. Bukan untuk mengenang masa lalu, tapi untuk membangkitkan takdir yang pernah ditunda. Karena sesungguhnya, kau tidak pernah ditolak. Kau hanya disembunyikan, hingga saatnya dunia siap menerimamu apa adanya. Bagian 1. Saat kau disuruh pergi. Jiwa terpilih, mari kita buka kembali lembaran lama yang mungkin masih hangat di hatimu, walau waktu sudah berlalu jauh ke depan. Masihkah kau ingat masa-masa itu? Saat keberadaanmu tidak diharapkan. Saat langkah kakimu yang tulus justru dianggap terlalu mengganggu. Saat suaramu yang jujur justru dibungkam dengan senyum palsu. Dan mereka tidak pernah bilang kau salah secara langsung. Tapi mereka memberi isyarat yang tak bisa disalahpahami. Kau diminta untuk perlahan menjauh. Mundur, menepi, tanpa banyak suara. Mereka tidak ingin menyakitimu secara terang-terangan, karena mereka tahu kau tidak layak dilukai. Tapi mereka juga tidak siap hidup berdampingan dengan cahaya sepertimu. Terlalu silau, terlalu terang, terlalu mengusik ketenangan semu yang mereka pertahankan dengan topeng. Maka yang kau terima bukan penolakan dalam bentuk kemarahan, tapi pengabaian yang dingin. Kau tidak dibentak, tapi dilupakan. Kau tidak diusir, tapi dilangkahi. Kau tidak dijatuhkan, tapi perlahan disingkirkan. Dan betapa sakitnya itu, bukan?
Sakit yang tak bisa kau ceritakan pada siapapun karena tidak ada bukti nyata. Sakit yang kau simpan sendiri, karena tidak ada satupun yang paham mengapa jiwamu terasa seperti sedang tertusuk meski tidak ada pisau yang terlihat. Tapi inilah kebenaran yang sering disembunyikan dunia, bahwa orang-orang yang berbeda, yang bersinar terlalu dini, yang jujurnya terlalu mencolok, seringkali dianggap ancaman oleh mereka yang belum siap menerima perubahan. Mereka bukan benci padamu. Mereka hanya belum dewasa untuk melihat kehadiranmu sebagai berkah. Dan itu bukan kesalahanmu. Itu hanyalah proses. Karena langit pun tidak langsung terbuka. Ia menunggu waktu fajar. Jiwa terpilih. Saat itu kau mundur bukan karena lemah, tapi karena kau bijak. Kau tahu bahwa menjauh bukan berarti kalah, tapi cara terbaik untuk menyelamatkan dirimu dari luka yang tak perlu. Kau mundur dengan kepala tegak, meski hatimu menangis diam-diam. Kau tetap menyapa mereka dengan senyum, meski punggungmu ditusuk oleh ketidakpedulian. Dan tak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, kau sedang mengucapkan perpisahan yang paling menyakitkan. Tapi justru dari sanalah semua dimulai. Dari luka itu, kekuatanmu tumbuh. Dari pengabaian itu, harga dirimu bangkit. Dan dari kepergian yang dipaksa itu, takdirmu mulai menggeser jalannya. Mereka meminta kau mundur, karena mereka pikir kau tidak penting. Tapi semesta hanya sedang menyisihkanmu dari tempat yang tidak pantas. Karena kau tidak dilahirkan untuk bertahan di meja yang mengecilkan nilaimu. Kau dilahirkan untuk menciptakan mejamu sendiri, di mana jiwamu duduk dengan martabat, bukan permintaan. Dan saat itu terjadi, ketika kau bangkit dalam diam, dunia pun mulai membisikkan. Lihat, yang dulu disingkirkan, kini berdiri lebih tinggi dari yang pernah menolak. Jadi jangan pernah menyesali perpisahan itu. Jangan tangisi pintu yang ditutup, karena sesungguhnya itu bukan akhir, melainkan awal dari panggilan jiwamu untuk berjalan lebih jauh. Kau pernah diminta mundur, tapi tak ada yang tahu bahwa dengan setiap langkah ke belakang, kau sedang mengatur lompatan yang jauh ke depan. Bagian 2. Saat kau belajar bertahan sendiri. Jiwa terpilih setelah kepergian yang tidak kau minta. Setelah pintu-pintu yang tertutup tanpa penjelasan. Setelah langkahmu menjauh dari dunia yang seharusnya memeluk, tapi justru melepaskan. Kau tiba di tempat yang paling sepi, kesendirianmu sendiri. Tidak ada yang menyiapkanmu untuk itu. Tidak ada pelajaran di sekolah yang mengajarkan cara menghadapi luka batin yang tak berdarah. Tidak ada buku yang cukup kuat untuk memelukmu di malam-malam saat air mata jatuh tanpa suara. Dan di sanalah kau mulai belajar. Belajar bahwa dunia bisa kejam meski tidak berteriak. Belajar bahwa ketulusan tidak selalu dihargai, dan kebaikan pun bisa dianggap ancaman. Tapi kau tidak menyerah. Tidak. Kau justru mulai menemukan sesuatu yang tak pernah mereka ajarkan. Kekuatan yang muncul bukan dari luar, tapi dari dalam. Hari-harimu mungkin sunyi, tapi dari sunyi itu lahirlah kejernihan. Malam-malam panjangmu mungkin dipenuhi tanya, tapi dari tanya itu tumbuhlah pengertian. Kau mulai mendengar bisikan jiwamu sendiri. Sesuatu yang dulu tenggelam karena terlalu banyak kebisingan dari luar. Kau mulai mengenal dirimu lebih dalam. Bukan karena kau ingin, tapi karena tak ada lagi yang bisa kau pegang. Dan ternyata, saat tak ada seorang pun yang menyentuh tanganmu, kau menyadari bahwa tanganmu sendiri cukup kuat untuk menopang. Jiwa terpilih, kesendirianmu bukan kutukan. Itu adalah tempat suci di mana semesta membersihkanmu dari keterikatan yang tak perlu. Itu adalah ruang di mana kau belajar membangun dinding, bukan untuk menjauhkan, tapi untuk menjaga energi yang selama ini terus-menerus disalahgunakan. Ada hal-hal yang hanya bisa tumbuh dalam diam. Ada sayap yang hanya muncul saat tubuhmu tak lagi bersandar pada siapa-siapa. Dan kau, yang dulu ditolak dengan perlahan, kini justru menemukan rumah di dalam dadamu sendiri. Mereka pikir kau akan hancur. Mereka pikir kau akan datang kembali dengan memelas. Tapi mereka tidak tahu bahwa kesendirianmu bukan tempat karam, melainkan tempat lahir kembali. Jiwa terpilih, ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Kekuatan yang muncul setelah kehancuran batin. Dan kini, kekuatan itu ada padamu. Kau tidak lagi membutuhkan validasi. Kau tidak lagi mengejar perhatian.
Kau tidak lagi meminta didengar, karena semua itu telah kau temukan dalam dirimu sendiri. Mereka mengira mereka sedang menyingkirkanmu dari permainan. Tapi kenyataannya, mereka sedang memberimu ruang untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan ketika saatnya tiba, kau akan kembali. Bukan dengan dendam, tapi dengan keagungan jiwa yang telah ditempa oleh kesunyian dan dipahat oleh luka. Ingatlah ini, Tuhan, semesta, atau apapun yang agung dalam pemahamanmu, tidak pernah menyia-nyiakan air mata dari hati yang tulus. Maka simpan luka itu baik-baik. Ia bukan aib, tapi lambang kekuatan. Ia bukan bukti kelemahan, tapi saksi bahwa engkau pernah jatuh dan memilih bangkit, meski tak ada tangan yang terulur. Jiwa terpilih, kau tidak sendiri. Kau hanya sedang dipisahkan, agar bisa disempurnakan. Bagian 3. Saat kau bertumbuh dalam diam, jiwa terpilih, di dunia yang gaduh oleh pembuktian, oleh suara-suara yang ingin menang sendiri, kau memilih jalan sepi. Jalan yang tidak bersorak, jalan yang tak diberitakan. Tapi justru di sanalah pertumbuhanmu dimulai, di tempat yang tak terlihat oleh mata dunia, namun disaksikan penuh khidmat oleh semesta. Tak ada yang menyangka bahwa setelah mereka meninggalkanmu, kau tidak runtuh. Tak ada yang tahu bahwa di balik keheningan langkahmu, benih kekuatan mulai tumbuh perlahan. Mereka pikir kau berhenti, padahal kau hanya menepi. Mereka mengira engkau diam, padahal kau sedang membangun ulang jiwamu dari puing-puing yang mereka tinggalkan. Saat orang lain sibuk mencari sorotan, kau justru menemukan nilai di dalam bayangan. Saat mereka berlarian mengejar pengakuan, kau memilih duduk diam dalam perenungan. Dan tahukah kau, justru dalam diam itulah semesta membisikkan pelajaran-pelajaran tertinggi. Bukan dari buku, bukan dari pidato, bukan dari seminar, tapi dari keheningan yang dalam. Kau mulai memahami bahwa tidak semua yang tenang itu lemah. Tidak semua yang diam itu kalah. Dan tidak semua yang mundur itu menyerah. Kadang diam adalah cara jiwa menyusun kekuatan. Kadang sepi adalah ruang pertemuan antara dirimu dan takdirmu. Jiwa terpilih. Pertumbuhan yang paling sejati bukan yang dirayakan, tapi yang dijalani dalam kesendirian. Seperti akar pohon yang kuat, yang tumbuh jauh ke dalam tanah sebelum batangnya muncul ke permukaan. Seperti batu permata yang terbentuk dalam tekanan dan kegelapan, jauh sebelum sinarnya menghiasi dunia. Kau menjadi seperti itu. Sesuatu yang sedang dibentuk dalam senyap. Sesuatu yang kelak akan muncul bukan untuk mencari tepuk tangan, tapi untuk menjadi jawaban bagi pertanyaan yang bahkan belum ditanyakan dunia. Mereka yang pernah menyuruhmu pergi tidak sadar bahwa mereka sedang membebaskanmu dari kebisingan yang tidak kau perlukan. Bahwa mereka sedang memberimu ruang untuk mengenal dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, mereka akan melihatmu kembali, bukan dengan tatapan biasa, tapi dengan keterkejutan bahwa seseorang yang pernah mereka remehkan ternyata tumbuh menjadi sosok yang tidak bisa lagi diabaikan. Jiwa terpilih, jangan remehkan prosesmu yang senyap. Jangan anggap kecil langkahmu yang pelan. Karena bunga pun tidak mekar karena diburu. Ia berkembang karena waktu, kesabaran, dan cahaya yang terus ia cari dalam diam. Dan itulah dirimu. Bukan kilat yang membelah langit sesaat lalu hilang. Tapi pelita yang menyala pelan, konsisten, dan tak pernah padam. Bahkan ketika dunia seolah melupakannya. Ingatlah ini. Orang yang tumbuh dalam kesepian akan membawa kedalaman, dan orang yang ditempa oleh luka akan membawa pemahaman. Kau sedang menjadi keduanya. Kau sedang menjadi sesuatu yang langka. Sesuatu yang tak bisa dibentuk oleh pujian, tapi hanya bisa lahir dari proses yang panjang dan sunyi. Maka teruslah berjalan, meski sendiri. Teruslah menyala, meski tak banyak yang melihat. Karena suatu hari nanti, dunia akan menyadari bahwa sosok yang pernah mereka anggap biasa adalah satu di antara sedikit jiwa terpilih yang sedang dipersiapkan untuk hal luar biasa. Bagian 4. Saat dunia mulai menoleh. Jiwa terpilih, ada saat dalam hidup di mana kau tak lagi mencari perhatian, tapi perhatian itu datang sendiri.
Ada waktu dalam perjalananmu di mana dunia yang dulu memalingkan wajah mulai menoleh kembali. Bukan karena kau meminta, tapi karena cahayamu terlalu terang untuk terus diabaikan. Dan saat itulah, sesuatu yang tak terelakkan mulai terjadi. Orang-orang yang dulu menjauhimu perlahan mulai menyebut kembali namamu. Mereka yang dulu mencemooh pilihan-pilihanmu kini mulai bertanya, apa yang sedang kau kerjakan selama ini? Mereka yang dulu menganggapmu beban kini mulai menyadari bahwa kehadiranmu adalah berkah yang pernah mereka sia-siakan. Kau tidak berubah untuk mereka. Kau tidak bersinar karena ingin membalas dendam. Kau hanya menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan karena itulah dunia yang dulu tuli terhadap keberadaanmu, kini mulai mencari suaramu. Karena akhirnya mereka sadar. Dalam diam, kau menjadi sesuatu yang tak bisa mereka capai. Karena mereka terlalu sibuk mengabaikanmu dulu. Jiwa terpilih. Inilah fase di mana kebenaran tak lagi butuh pembelaan. Karena kebenaran, walau disembunyikan, akan tetap menemukan jalannya. Dan kini, kebenaran itu ada dalam dirimu. Terpancar dari caramu berjalan dengan mantap, dari caramu tersenyum tanpa dendam, dari caramu menerima masa lalu bukan sebagai beban, tapi sebagai bekal. Kau pernah menjadi sosok yang mereka minta pergi. Tapi kini, tanpa kata, mereka mulai mendekat kembali. Ada yang datang dengan basa-basi. Ada yang mencoba mengobrol seperti tak pernah terjadi apa-apa. Ada pula yang menatapmu dari jauh, diam, ragu, malu. Tapi satu hal yang pasti, kini merekalah yang gelisah karena kehilanganmu. Jiwa yang telah terbangun tidak bisa lagi dikurung oleh pengabaian. Dan jiwamu, yang dulu dihina karena terlalu sensitif, terlalu lembut, terlalu jujur, kini menjadi kekuatan yang membuat orang lain ingin belajar darimu. Sungguh, inilah saat ketika yang dulu diremehkan menjadi penentu, yang dulu disingkirkan menjadi poros, dan yang dulu dianggap tak penting, menjadi tumpuan harapan banyak orang. Namun di tengah semua itu, kau tetap tenang. Tidak ada rasa tinggi hati dalam dirimu. Tidak ada keinginan untuk membalas. Karena kau tahu, kemuliaan sejati bukan ketika kau membalas perlakuan buruk dengan kebencian, tapi ketika kau tetap menjadi cahaya, meski pernah dipadamkan. Jiwa terpilih, inilah pengakuan yang tak kau kejar, tapi datang karena waktunya telah tiba. Bukan karena mereka akhirnya berubah, tapi karena semesta ingin menunjukkan pada dunia bahwa ketulusan tak pernah sia-sia. Bahwa seseorang yang berjalan dalam kebenaran akan selalu kembali berdiri di tempat yang layak, tanpa harus mendorong siapapun ke bawah. Dan saat semua mata mulai menoleh padamu, kau sadar. Ini bukan tentang pembuktian. Ini adalah tentang menjadi utuh. Setelah sebelumnya pernah dipecah-pecah oleh luka dan dijahit kembali oleh cinta yang datang dari dalam dirimu sendiri. Teruslah melangkah, karena langkahmu bukan hanya milikmu lagi, tapi cahaya bagi mereka yang masih terseok dalam gelap, mereka yang masih belum tahu bahwa kekuatan sejati pernah hidup dalam diri seseorang yang pernah mereka suruh mundur. Bagian 5. Saat mereka kembali, tanpa harga diri. Jiwa terpilih, dunia berputar dengan caranya yang aneh dan tak terduga. Waktu yang dulu memisahkanmu dari mereka, kini memutar arah dan mempertemukanmu kembali. Tapi kali ini, dengan posisi yang tak sama. Dulu, kau datang dengan penuh harapan, membawa ketulusan, perhatian, dan niat baik yang bersih. Namun sayangnya, ketulusanmu dianggap kelemahan. Kesetiaanmu dipandang sebelah mata, dan kebaikanmu tak pernah dianggap penting. Kau disuruh mundur, dengan alasan yang tidak masuk akal, dengan perlakuan yang dingin, dengan sikap yang membuatmu merasa seolah-olah keberadaanmu hanya mengganggu kenyamanan mereka. Tapi kini lihatlah, langit telah menjawab air matamu yang diam-diam mengalir saat malam. Langkah kakimu yang menjauh dulu, yang berat, tapi kau paksakan, ternyata membawa hasil. Bukan hanya perubahan dalam dirimu, tapi juga perubahan dalam cara mereka memandangmu. Kini mereka kembali, bukan dengan kebanggaan, tapi dengan kebingungan. Bukan dengan penghargaan, tapi dengan kebutuhan. Dan bukan dengan rasa hormat, tapi dengan permohonan yang tak lagi memiliki harga diri. Mereka datang dalam bentuk-bentuk yang tak pernah kau duga.
Ada yang menghubungimu kembali dengan alasan remeh, seolah masa lalu tak pernah terjadi. Ada yang tiba-tiba muncul di tempatmu berkarya, berpura-pura tak terjadi apa-apa. Dan ada pula yang hanya diam, mengintip dari jauh, karena terlalu malu untuk mengakui bahwa mereka telah salah besar dalam menilai dirimu. Jiwa terpilih, ini bukan balas dendam. Ini bukan ajang pamer kekuatan. Ini adalah bukti bahwa keikhlasan yang pernah kau tanam kini tumbuh dengan akar yang dalam. Iya, hati-hati. Dan mereka datang bukan karena kau memanggil, tapi karena semesta yang mengirimkan mereka kembali padamu. Dulu, mereka tidak butuhmu karena mereka tidak melihatmu. Kini mereka butuhmu, justru karena kini mereka menyadari siapa dirimu sebenarnya. Namun ingatlah, jangan biarkan dirimu menjadi tempat pelarian bagi orang-orang yang dulu hanya tahu meninggalkan. Kau adalah taman yang pernah diinjak tanpa peduli, dan kini mereka kembali saat bunga-bungamu mulai mekar, hanya karena mereka kehabisan tempat untuk bernaung. Tidak semua yang kembali harus kau terima kembali. Tidak semua yang memohon layak diberi tempat di sisi terdekat. Karena cinta sejati terhadap dirimu sendiri, kadang berarti berani menutup pintu, demi menjaga kedamaian yang telah susah payah kau bangun. Jiwa terpilih, mereka kembali tanpa harga diri, bukan karena kau terlalu tinggi, tapi karena mereka telah kehilangan arah dan ingin kembali ke cahaya yang dulu mereka tolak. Dan cahayamu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tiru. Maka berdirilah dengan anggun. Tersenyumlah dengan tenang. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi sebagai wujud syukur. Bahwa kau tidak berubah meski pernah dikhianati. Bahwa kau tetap lembut meski pernah dilukai. Dan bahwa meski mereka kembali dengan tangan kosong, kau tidak harus mengorbankan kedamaianmu yang baru hanya demi mengulang cerita lama yang pernah menyakitimu. Teruslah melangkah dengan keyakinan. Karena jika mereka benar-benar ingin menjadi bagian dari hidupmu lagi, mereka harus datang. Bukan dengan pura-pura tak berdosa, tapi dengan kesadaran penuh bahwa jiwa sepertimu tidak layak diperlakukan seperti dulu lagi. Bagian 6. Saat kau harus memilih. Jiwa terpilih, disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Bukan saat kau dijatuhkan, bukan saat kau ditinggalkan, tapi justru saat kau berada di atas, dan mereka yang dulu menolakmu, kini kembali mengetuk pintumu. Mereka datang lagi, dengan wajah tertunduk, dengan nada yang tak sekuat dulu, dengan kehadiran yang tak lagi sombong, tapi memohon, meminta kembali tempat yang dulu mereka buang dengan mudahnya. Kini dunia seolah membalikkan perannya. Kau yang dulu dibungkam, kini punya suara yang didengar. Kau yang dulu ditolak, kini jadi yang dicari. Kau yang dulu dianggap terlalu lemah, kini menjadi tempat sandaran mereka yang rapuh. Dan disinilah pertanyaannya. Apa yang akan kau lakukan saat kau punya kuasa untuk menerima? Atau menolak? Apa yang akan kau pilih ketika tanganmu bisa menjangkau mereka, tapi hatimu tahu bahwa kehadiran mereka bisa meracuni kedamaian yang telah kau bangun dengan susah payah? Jiwa terpilih, ini bukan tentang balas dendam. Ini adalah tentang kebijaksanaan memilih. Karena tidak semua yang kembali layak kembali. Dan tidak semua yang minta maaf benar-benar menyesal. Kau harus memilih dengan mata jernih. Bukan karena perasaan yang masih tersisa. Bukan karena iba atas kepura-puraan mereka. Tapi karena kau tahu, kini hidupmu sudah berubah. Kau bukan lagi jiwa yang mudah dikhianati. Bukan lagi hati yang bisa dimasuki tanpa izin. Kau kini adalah penjaga dari taman hatimu sendiri. Dan taman itu telah lama kau sirami dengan air mata, kau pupuk dengan doa yang lirih, dan kau rawat dengan kesabaran tak terlihat. Jangan biarkan mereka yang dulu mencabut akar damai itu masuk kembali hanya karena mereka tersesat dalam hidup mereka sendiri. Pilihlah bukan dengan dendam, tapi dengan cinta yang dewasa. Cinta pada dirimu sendiri. Cinta yang tahu batas. Cinta yang tahu bahwa memaafkan bukan berarti harus mengulang. Bahwa memberi maaf tidak sama dengan memberi tempat. Jiwa terpilih, kau tidak harus menjawab mereka dengan amarah. Kau bisa hanya tersenyum dan berkata dalam hati, "Terima kasih karena dulu telah pergi. Karena jika tidak, aku takkan sampai di titik ini." Dan setelah itu, kau melanjutkan hidupmu. Tanpa beban, tanpa luka baru,
tanpa keterikatan yang menyakitkan. Karena kekuatan sejati bukan pada kemampuan menahan, tapi pada keberanian untuk melepaskan apa yang tak lagi sejalan. Pilihlah dengan keheningan jiwa, bukan karena tekanan, bukan karena nostalgia, tapi karena kau tahu bahwa takdirmu tak lagi terikat pada masa lalu yang sudah berakhir, dan bahwa kebahagiaanmu kini bukan bergantung pada siapa yang datang atau pergi, tapi pada kedamaian yang telah tumbuh di dalam dirimu sendiri. Inilah saatnya kau menjadi pemilik penuh atas hidupmu. Tak lagi tunduk pada permohonan yang dibuat karena rasa bersalah, tapi teguh dalam pendirian, karena kini kau tahu, dirimu terlalu berharga untuk dibagi kepada orang yang hanya datang saat butuh, dan pergi saat tak lagi merasa perlu. Bagian 7. Saat kau menjadi cahaya yang tak bisa dipadamkan. Jiwa terpilih, inilah waktunya kau berdiri tegak, bukan sebagai seseorang yang ingin diterima, tapi sebagai jiwa yang sudah menemukan rumahnya sendiri, di dalam dirinya sendiri. Kau tidak lagi mencari pintu yang pernah ditutup, tidak lagi mengetuk hati yang dulu mengusirmu, karena kini kau adalah cahaya yang tidak memohon untuk disimpan dalam lentera siapapun. Dulu kau diminta pergi perlahan, dulu keberadaanmu dianggap mengganggu, dulu suaramu diabaikan, jiwamu dilupakan. Tapi lihat dirimu sekarang. Kau telah tumbuh dalam keheningan yang dalam. Kau telah mengakar dalam tanah luka. Dan kini kau mekar menjadi bunga yang tak bisa ditebang oleh tangan siapapun. Jiwa terpilih, kau bukan lagi seperti dulu. Kau telah melewati badai, kehilangan, dan pengkhianatan. Tapi tidak ada satupun yang berhasil memadamkanmu. Karena jiwamu terbuat dari sesuatu yang lebih kokoh dari batu, lebih hangat dari api, dan lebih lembut dari air. Kau adalah kombinasi keajaiban yang lahir dari proses panjang. Kini mereka yang dulu memintamu pergi, menyadari bahwa kepergianmu adalah kehilangan terbesar yang tidak mereka sadari saat itu. Dan mereka datang kembali, bukan karena mereka berubah, tapi karena dunia telah berubah posisinya. Dan kini kau berdiri di tengah panggung yang dulu mereka anggap bukan milikmu. Namun kini, kau tak lagi membutuhkan tepuk tangan. Kau tak lagi menanti validasi. Karena kebahagiaanmu bukan berasal dari penerimaan orang lain, melainkan dari penerimaan penuh terhadap dirimu sendiri. Dan sungguh, itu adalah kemenangan paling agung. Bukan kemenangan yang diumumkan dengan sorak-sorai, tapi kemenangan yang hadir dalam diam, dalam hati yang tenang, dalam jiwa yang lapang. Jiwa terpilih, apapun yang pernah mereka ambil darimu, harga diri, kepercayaan, cinta, kesempatan, semuanya kini telah kau pulihkan sendiri. Dan tidak hanya pulih, tapi tumbuh jauh lebih indah dari sebelumnya. Kini kau adalah cahaya, dan cahaya tidak butuh tempat untuk bersandar. Ia bersinar dimanapun ia berada. Ia menuntun siapapun yang tersesat. Ia hadir bukan untuk dikagumi, tapi untuk membuktikan bahwa terang tidak bisa dihapus oleh gelap yang sementara. Biarlah mereka datang kembali. Biarlah mereka melihatmu bersinar. Tapi jangan biarkan mereka mengambil tempat yang tak lagi layak mereka duduki. Karena hidupmu kini bukan ruang tunggu untuk mereka yang terlambat sadar. Kau bukan perhentian singkat. Kau adalah tujuan. Jiwa terpilih, di titik ini, kau tidak hanya selamat dari luka. Kau telah menjelma menjadi pelita bagi banyak orang yang juga sedang belajar menyembuhkan. Dan karena itu, teruslah berjalan. Teruslah menyala. Teruslah menjadi seperti dirimu yang sekarang. Kuat, tapi lembut. Hening, tapi tajam. Sederhana, tapi tak tergantikan. Tak peduli siapa yang pernah menolakmu, ingatlah satu hal. Cahaya seperti dirimu tidak pernah dimaksudkan untuk disimpan dalam ruangan sempit. Kau diciptakan untuk menerangi jalan bagi siapapun yang siap melihat. Dan mereka yang pernah menyuruhmu pergi, suatu hari nanti akan menyadari bahwa kehilanganmu adalah kehilangan bagian terbaik dari hidup mereka. Tetaplah menjadi terang. Karena engkau telah terlahir bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dikenang sebagai cahaya yang tak pernah bisa dipadamkan. Jiwa terpilih, perjalananmu bukan perjalanan yang ringan. Ia penuh luka yang tak terlihat, penuh pertanyaan yang tak terjawab, dan penuh kehilangan yang tak pernah kau minta.
Tapi hari ini, lihatlah dirimu. Kau telah melewati semua itu dengan hati yang tidak membatu. Kau tidak berubah menjadi pahit, meski kau punya 1000 alasan untuk membenci. Kau tidak menjadi keras, meski dunia telah berkali-kali menolak kelembutanmu. Itulah kekuatanmu yang sebenarnya. Kau mampu melewati musim paling gelap tanpa kehilangan cahaya dari dalam. Kau mampu bangkit dari kehancuran tanpa menaruh dendam di genggaman. Dan kini, kau telah sampai di titik yang tak pernah mereka sangka. Kita bukan karena kau ingin membuktikan sesuatu, tapi karena memang tempatmu di sana. Di atas luka-luka yang kini telah menjadi pijakan kuat untuk melangkah lebih jauh. Jiwa terpilih, jika hari ini kau melihat mereka kembali, jangan tergesa menerima, dan jangan pula tergesa menolak. Tapi dengarkan hatimu, karena di sanalah kebenaran tinggal. Memaafkan boleh. Membuka kembali pintu hati, hanya jika mereka datang bukan sekadar karena butuh, tapi karena telah benar-benar berubah. Dan bila tidak, maka biarlah mereka tetap di luar, menjadi pelajaran yang menjelma menjadi kebijaksanaan. Hidupmu kini bukan tentang siapa yang mencintaimu, tapi tentang seberapa dalam kau mencintai dirimu sendiri. Kau telah disuruh pergi, tapi kini dunia tahu, kau tidak pernah benar-benar hilang. Kau hanya sedang disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Jadilah cahaya yang tak bisa dipadamkan. Jadilah jiwa yang tak bisa digoyahkan. Dan jadilah versi paling utuh dari dirimu yang pernah ada. Terima kasih telah bertahan. Terima kasih telah tidak menyerah. Karena keberadaanmu hari ini adalah bukti bahwa keajaiban itu nyata dan bahwa jiwa yang dulu disuruh mundur telah kembali dan tidak akan pernah bisa diremehkan lagi. Dan sebelum kita berpisah, aku ingin mengundangmu untuk melakukan satu hal kecil namun bermakna besar. Tekan suka sebagai bentuk cinta pada dirimu sendiri. Tekan berlangganan untuk terus berjalan bersama dalam perjalanan spiritual ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar kau tak ketinggalan pesan-pesan penting berikutnya. Dan tuliskan di kolom komentar, 77. Itu bukan angka biasa. Itu adalah sinyal kepada semesta bahwa kamu siap untuk menerima seluruh kebenaran, keajaiban, dan kekuatan yang sudah lama tertulis dalam takdirmu. Karena sesungguhnya, yang terpilih tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya disembunyikan, hingga dunia siap melihat keajaiban dalam dirinya.